Kita tahu para founding parents kita, jangan bilang founding fathers ya, karena ada 5 perempuan di sini. Yeah, parents. Founding person kita itu berdebat untuk menghasilkan ide republik. Jadi dari awal negeri ini dituntun oleh kemampuan intelektual. Ya. Jadi itu yang saya anggap bahwa kenapa negeri ini genealoginya, political originsnya adalah intelektual, tiba-tiba sekarang originnya menjadi buzzer. Jadi bagaimana mungkin? Apa yang terjadi sebetulnya? Jadi saya mau kembalikan bring intellectual, bukan bring politics into the intellectual, tapi bring intellectual into the politics. Kembalikan suasana intelektual itu dalam politik. Kenapa? Karena ada dasar sejarah itu tuh, sejarah konstituan. Itu aja, pikiran simpel. Kan nggak mungkin negeri ini terus-menerus diurus oleh kaum demagog. Negeri ini didirikan oleh para pedagog. Sekarang dikuasai oleh kaum demagog. Itu. Dalam teori Pak Mahfud selalu mengatakan itu ya, soal demagog dan segala macam. Begitu. Yang Pak Mahfud selalu mengingatkan di setiap momentum pemilu selalu itu menjadi penyakit adalah demagog. Menjadi penyakit. Ya, Demokrasi kita masih di sekarang ini betul masih di demagog itu. Ya kalau pengertian sederhananya demagog itu orang yang pintar ngomong, pintar janji, pintar apa, tapi nggak bisa kerja, nggak ngerti sebenarnya terhadap apa yang dia katakan. Alias omon-omon. Dungo kan. Pak Mahfud mengatakan menghindari kedunguan gitu ya, Nggak, artinya pejabat publik dan segala macam itu tidak bisa sadar bahwa mereka tuh sebenarnya bagian dari demagog ya. Yang kita saksikan setiap hari itu adalah praktik dari demagog. Iya, mereka sering sengaja mendemagogkan diri. Sudah tahu bahwa yang dikatakan itu bohong masih diterus-teruskan. Sehingga kesalahan-kesalahan itu lalu dianggap sebagai dipaksakan kepada orang lain sebagai kebenaran. Dan dia tidak mau menerima fakta dan hasil analisis intelektual gitu. Ya, gitu. Yang tidak menguntungkan dia secara politik maupun secara ekonomis. Itulah yang banyak. Bung Rocky selalu di berbagai forum selalu saya lihat menyaksikan Rocky selalu menekankan pada apa yang disebut dengan civilian value, Pak. Nah, apakah Bung Rocky Anda mengeluarkan kata-kata atau prinsip yang disebut sebagai civilian value itu sesuatu sebenarnya untuk mengubah kehidupan politik kita sekarang yang begitu banyak tentang kampanye-kampanye dan suara-suara demagog tadi? Betul, kita lihat misalnya hari-hari ini kita baca analis dalam negeri apalagi luar negeri itu mulai mendeteksi bahwa Indonesia sedang masuk dalam jebakan militerisme. Atau minimal creeping militerisme yang merangkak gitu. Lalu orang bilang harusnya kembalikan pada pemimpin sipil.